Bab 2385. Kendrick Zhang yang sedang kebingungan. Erikin, sejak kapan kamu begitu kuat? Bagaimana bisa membunuh 3 fase penilaian 1 penurunan dengan 1 jurus? Melihat kematian Aqua Lasso, Iblis Fu tidak tahan untuk bertanya. Sebelumnya, Erikin membunuh Armadillo Leng dan yang lainnya, serta membuat jebakan dengan mengandalkan pusaran api, sekarang membunuhnya secara langsung. Baru-baru ini, bocah ini juga tidak membuat dirinya untuk berkultivasi. Hal ini membuat Iblis Fu sedikit bingung. Ini tidak mudah. Erikin tersenyum kecil. Kamu tidak memiliki tubuh, kalau tidak kamu akan memahaminya sejak lama. Aqua Lasso berpikir bahwa Erikin berlari dari kematian untuk menunda waktu, dan akhirnya memaksanya ke sudut. Sebenarnya, Erikin tidak berencana untuk langsung bertarung. Di dalam kabut beracun, racun terus-menerus meresap, akan melemahkan setiap kultivasi dari kultivator. Tapi Erikin telah melatih tubuh Raja Qin dan Ekaristi Yandi. Meskipun situasi dalam ilusi ini istimewa, tidak ada situasi tidak terkena racun, tetapi dibandingkan dengan orang lain, kecepatan racun pada dirinya sendiri jauh lebih lambat. Dengan kata lain, bahkan jika Erikin tidak memurnikan pil mujarab, dia tidak akan terbunuh oleh kabut beracun. Hal ini juga diizinkan oleh Dewa Obat. Ada perbedaan pada tubuh kultivator. Dewa Obat ternyata mengatakan bahwa jika seorang apoteker tidak memiliki kekuatan, dia dapat mengalihkannya menjadi alat yang ampuh untuk memurnikan obat. Dari perkataan ini tidak mungkin untuk mengabaikan tingkat seorang kultivator. Jika tidak, keberadaan ilusi dapat sepenuhnya membatasi setiap kultivator dan kultivasi pada tingkat yang sama, tetapi Dewa Obat tidak melakukan ini. Inilah yang menjelaskan poin ini. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak benar-benar bertarung dalam pertarungan, serta mencoba yang terbaik, para kultivator yang mengejar untuk membunuh, tubuhnya sudah cukup hancur karena racun, jadi mau pakai apa untuk bertarung dengan dirinya? Master Obat, aku akan membantumu. Pada saat ini, Kendrick Zhang di kejauhan datang terlambat. Pada saat ini, dia terhuyung-huyung, tubuhnya berlumuran darah, dengan banyak luka tubuhnya, jelas bahwa dia melalui pertarungan yang hebat baru datang kemari. Tetapi Kendrick Zhang melihat Erikin, malah merasa cemas. Meskipun Erikin berdiri di kejauhan, tampaknya tidak ada masalah serius, tetapi siapa yang tahu dengan apa yang benar-benar sedang terjadi. Master Obat Qin, bagaimana dengan musuh-musuh itu? Sebelum Kendrick Zhang mendarat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Loh, bukankah ada di sekitarmu? Erikin menunjuk. Kendrick Zhang mendarat, memegang pedang roh, terlihat seperti orang bodoh. Dia tetap linglung, dan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Dia dengan secepat mungkin datang kemari, mempertaruhkan nyawa, dengan pelatihan mutlak membunuh 3 orang yang mengejarnya. Awalnya bermaksud untuk membantu Erikin, setidaknya menjamin keselamatan Erikin, tetapi nyatanya Erikin di sini telah menyelesaikannya. Di sekelilingnya, tampak ada beberapa mayat yang terbakar sampai mati, beberapa patah tulang dan otot, dan di sekeliling banyak berhamburan potongan daging. Tidak ada musuh lagi. Master Obat Qin, semuanya telah terbunuh. Bagaimana dengan Aqua Lasso? Kendrick Zhang memandang sekelilingnya, ekspresinya sedikit berubah. Tidak tahu jurus apa yang digunakan Erikin untuk membunuh orang-orang kuat ini, tetapi jika Aqua Lasso melarikan diri, dia mungkin akan mengirim orang lagi. Juga ada, dan tepat di bawah kakimu, kata Erikin. Kendrick Zhang terkejut, dan dengan cepat mundur selangkah. Jangan khawatir, dia telah dibakar menjadi abu olehku. Artinya, mereka semua sudah mati. Kendrick Zhang menelan ludah dengan perlahan, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Termasuk Aqua Lasso, mereka semua sudah tiada. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Master Obat Qin itu benar,
dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh semua pemburu dengan kekuatannya sendiri. Baiklah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Jika semakin lama, bahkan jika kultivasimu bagus, kamu tidak akan bisa menahannya. Setelah itu, Erikin melambaikan tangannya, dan naga api langsung berpencar. Para kultivator lembah Dewa Obat yang masih belum mati di tanah itu semuanya dibakar menjadi serpihan abu. Ilmu sihir kuat macam apa ini? Kultivasi Master Obatkin. Kendrick Zhang melihat naga api yang begitu kuat terbang keluar dari kabut tebal di belakang Erikin, tiba-tiba sedikit merasa ingin menangis. Dia juga khawatir tentang keselamatan Erikin, terlalu bodoh sampai mau mati, tapi pada akhirnya tidak terluka sedikit pun. Tidak heran Nicholas Peng dan Owen mendengar perintah Erikin langsung pergi tanpa melihat ke belakang. Saat itu, dia diam-diam memfitnah kedua orang itu dengan kejam, bahwa Erikin telah salah menilai orang. Sekarang jika dipikirkan, mereka sudah akrab satu sama lain, dan sudah lama mengetahui kekuatan Erikin, jadi sama sekali tidak perlu khawatir. Namun, bukankah ketua asosiasi Lu mengatakan bahwa Master Obatkin adalah seorang yang jenius dalam memurnikan obat? Jika dalam bahaya, apakah masih perlu dilindungi? Mulut Kendrick Zhang berkedut, kemampuan Erikin ini, bahkan jika Master Guru Zhang Liang kembali ke level fase penilaian, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Mungkin karena Erikin melihat kecepatan Kendrick Zhang yang terlalu lambat karena terluka, jadi dia segera menarik Kendrick Zhang. Selanjutnya, Kendrick Zhang merasakan kecepatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kabut di kedua sisi berangsur memudar dengan cepat, tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan Erikin, di alam ilusi ini, bahkan ada kecepatan yang sangat tinggi. Tidak lama kemudian, melewati tirai cahaya tembus pandang, Kendrick Zhang mendarat lagi, merasa bahwa racun di tubuhnya hilang, tubuhnya lega, tidak bisa bertahan untuk tidak berlutut di tanah. Kakak seperguruan Zhang, apakah kamu baik-baik saja? Sandra Wang buru-buru datang untuk memeluk Kendrick Zhang. Tapi kemudian Sandra Wang melihat mata Kendrick Zhang penuh dengan kerumitan dan kebingungan, dan ada sedikit terkejut. Kakak seperguruan Zhang, ada apa denganmu? Kakak seperguruan Zhang yang dari dulunya selalu percaya diri dan gagah, tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti ini. Tidak apa-apa. Kendrick Zhang menarik napas dalam-dalam, mengambil beberapa pil mujarab dari tas penyimpanan dan menelannya, menyembuhkan luka-lukanya, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk menyembunyikan kerumitan dalam hatinya. Adik seperguruan Wang, wawasan kamu juga tidak sedikit. Katakan padaku, jika seorang dengan fase penilaian, dengan waktu kurang dari 30 menit, menghancurkan 3 tingkat kultivasi yang sama, performa seharusnya tidak buruk kan? Kata Kendrick Zhang dengan berat. Tentu saja itu tidak buruk, malahan sangat kuat. Ayahku juga mengatakan bahwa seseorang dengan pangkat yang sama dapat mengalahkan lawan 3 musuh sekaligus disebut jenius. Sandra Wang tidak terlalu yakin, mengangguk. Tetapi jika seseorang membunuh 13 kultivator dalam satu tarikan napas, bahkan 3 kultivator satu penurunan, maka dia disebut apa? Sandra Wang bengong, orang jenius seperti ini, apakah kakak seperguruan maksud adalah Master Obatkin? Pikiran Kendrick Zhang benar-benar berhasil ditebak. Pada masa Kaisar Dinasti Qin, dia selalu dikenal sebagai kultivasi jenius, dan kemudian ditemukan sebagai jenius memurnikan obat. Jangankan kota kekaisaran, bahkan seluruh Kaisar Dinasti Qin, bakatnya di 2 bidang ini tidak bisa disaingi. Pada awalnya penuh percaya diri dan siap memberikan sebutan nama sebagai Kaisar Dinasti Qin. Pada akhirnya, begitu muncul langsung diserang oleh ketua asosiasi Lu, ternyata ingin melekatkan dirinya pada Master Obatkin. Tapi ketua asosiasi Lu adalah Master Guru, dan dia mencoba membujuknya berkali-kali. Kendrick Zhang tidak punya pilihan selain dengan terpaksa menerimanya.
Tapi dia tidak menyangka bahwa perjalanan frustrasinya akan dimulai. 2 kali berturut-turut, dipukul dengan keras, dan oleh orang yang sama. Pertama, dia mencari rumput ajaib, membuat dia dengan cepat menemukan bahwa dirinya bukanlah seorang jenius memurnikan obat. Rumput ajaib tidak dapat ditemukan, tidak akurat menilai levelnya, dan penilaiannya tidak cukup kuat. Dan baru saja, apa yang membuat Kendrick Zhang ingin menangis tanpa air mata, bahkan dia yang selalu bangga pada dirinya sendiri, dan kepercayaan dirinya pada tingkat kultivasi, benar-benar terasa terpukul. Dia adalah seorang jenius mengalahkan 3 musuh sendirian. Jadi apa Erikin, si jenius di antara para jenius? Bersambung. Bab 2386. Ujian petir. Anak ini sepertinya telah dipukuli habis-habisan olehmu. Di samping, Nicholas Peng merasa bersimpati saat melihat penampilan putus asa Kendrick Zhang. Apakah ada? Erikin terkejut. Apakah aku memukul Kendrick Zhang? Sepertinya aku tidak melakukan apapun pada bocah ini. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk membunuh orang. Mulut Nicholas Peng berkedut. Bahkan jika dia tidak melihatnya, dia pasti bisa membayangkan betapa linglungnya Kendrick Zhang ketika dia melihat Erikin membunuh belasan fase penilaian sendirian. Pada saat itu, orang ini berani mengejar Aquala Su dan yang lainnya sendirian, menunjukkan bahwa dia percaya pada kekuatannya sendiri. Alhasil, melihat penampilan Erikin demikian, membuat semua orang meragukan kehidupan mereka. Alasan mengapa aku bisa mengetahuinya. Jika bukan karena dipukul oleh Erikin sebelumnya, dia akan menjadi seperti Kendrick Zhang yang sekarang. Meskipun Erikin dan Kendrick Zhang belum membahas Aquala Su dan yang lainnya sejak saat itu, mereka semua mengetahuinya dengan baik dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dalam ujian master obat semacam ini, Aquala Su membunuh dan melukai orang, bahkan jika dia terbunuh, dia pantas mendapatkannya. Ketika Kendrick Zhang pulih dari cederanya, Nicholas Peng melihat ke arah Erikin. Sementara kami menunggu di sini sekarang, kami melihat Benedict Ling dan mereka memasuki tingkat persidangan berikutnya, tetapi kami tidak melihat Emmanuel Su, mungkin dia di depan. Kalau begitu mari kita bersiap, dan pergi. Melihat Kendrick Zhang baik-baik saja, Erikin pun mengangguk. Mereka juga menemukan bahwa setelah setiap tingkat ujian, master obat akan berkumpul di tempat yang datar dan aman untuk beristirahat. Tirai cahaya depan dan belakang menghalangi koneksi antara uji coba di kedua sisi dan tempat ini, seperti area aman. Setelah tinggal di sini sebentar, Erikin menemukan bahwa ada beberapa master obat yang datang dari belakang. Bertanya lagi kepada Nicholas Peng. Setelah mereka datang, juga tidak melihat beberapa master obat di sini. Mengingat Nicholas Peng, Owen, dan Sandra Wang datang ke sini lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan ujian tingkat pertama, jumlah master obat yang lulus ujian berkurang setengahnya. Tampaknya paling banyak hanya tersisa 40 atau 50 orang. Beng. Tetapi ketika beberapa orang berjalan ke tirai cahaya untuk ke ujian tingkat berikutnya, cahaya di atas tirai tipis itu bergemetar. Dari langit, tiba-tiba turun beberapa berkas cahaya ke arah Erikin dan 5 orang lainnya. Tepatnya, cahaya terang masuk ke dalam batu giok rekomendasi yang mereka bawa. Ini adalah energi pencerahan. Kemudian, di mata banyak master obat yang kagum di sini, dalam silaunya cahaya, untaian aura abu-abu perlahan melayang turun dan terbang masuk ke dalam batu giok rekomendasi. Erikin tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat aura ini tersedot ke dalam batu giok, dan dia bisa menyerapnya kapan saja, tidak bisa menahan untuk tidak memujinya. Jumlah energi pencerahan yang turun kali ini dengan energi pencerahan yang diberikan pada diri sendiri sebelumnya tidak jauh berbeda. Selain itu, ini hanya hadiah untuk lulus ujian.
Tidak heran batu giok rekomendasi sangat sudah didapat. Setelah ujian tingkat kedua, akan mulai menerima energi pencerahan. Setelah beberapa ujian lagi, tidak tahu bisa berapa banyak mengumpulkan energi pencerahan. Tidak langsung menyerap energi ini, Erikin berencana untuk mengumpulkan jumlah yang cukup untuk bisa menggunakan 1 kali pola dewa. Tapi itu belum berakhir. Setelah cahaya energi pencerahan selesai turun, sedikit cahaya bintang jatuh seperti gerimis, dan di depan semua orang, itu mengembun menjadi buah spiritual seukuran ibu jari yang mengerut. Benda macam apa ini? Sepertinya ada energi pencerahan, tapi terlalu tipis. Nicholas Peng mencubit benda kecil itu dan mengerutkan kening. Ini adalah pencerahan buah spiritual, tapi dalam keadaan mengerut, tentu saja tidak banyak energi. Owen jelas mengerti ini dan tersenyum. Setelah kita melewati berbagai ujian, kecuali batu giok rekomendasi yang memadatkan energi pencerahan, semua kultivator akan menerima sepotong pencerahan buah spiritual, tapi benda ini tidak bisa digunakan, hanya bisa ditelan jika sudah matang, dan efeknya tidak lebih rendah dari energi pencerahan yang baru saja kita dapatkan. Lalu bagaimana caranya membuat benda ini matang? Nicholas Peng bertanya dengan rasa ingin tahu. Setiap kali melewati 1 tingkat ujian, benda ini akan pulih sedikit, tetapi harus menjadi lebih penuh. Aku juga tidak tahu perlu melalui berapa banyak ujian. Benda ini dapat dianggap sebagai semacam hadiah yang diberikan dewa obat kepada para junior. Hanya bisa melihat tapi tidak bisa memakannya, itu sedikit menyiksa. Nicholas Peng menggelengkan kepalanya. Erikin mengerti sedikit maksud dewa obat. Bagaimanapun juga, batu giok rekomendasi terlalu berharga, dan hanya beberapa kultivator yang dapat memperolehnya. Sehingga, jumlah junior yang bisa mendapatkannya juga terbatas. Seperti Kendrick Zhang dan Sandra Wang, meski Kuart Lu mengisinya dengan batu giok rekomendasi. Tapi kalau bukan karena bertemu dirinya, juga tidak berani mengaktifkan batu giok rekomendasi ini, hanya bisa taruh saja di tas penyimpanan dan simpan sampai keluar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan harapan kepada master obat biasa. Walaupun efek pencerahan buah spiritual yang keriput ini rendah, namun asalkan lolos ujian akan sama efektifnya dengan batu giok rekomendasi yang menjadi hadiah bagi semua master obat. Ayo pergi dan lihat apa ujian selanjutnya. Semua orang menyimpan buah spiritual, dan terbang ke tirai cahaya bersama-sama. Dengan adanya barang ini, semua orang sedikit lebih menantikannya. Di depan ada sebuah bunga, dan ketika kelima orang itu jatuh di dalam tirai tipis, area berubah menjadi lereng yang menanjak. Duar. Begitu beberapa orang mendarat, petir menyambar ke tanah dan menghantam tempat yang tidak jauh dari Sandra Wang. Permukaan tanah tiba-tiba hancur menjadi lubang besar, dan dengan cepat menyilaukan angkasa sejauh 100 meter sebelum menghilang. Wajah Sandra Wang pucat, dan petir datang dengan sangat tiba-tiba. Jika bukan karena ditarik oleh Erikin, jika tidak mati pasti akan terluka parah. Apakah ini ujian pada level ini? Erikin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dibandingkan dengan ruang kabut beracun sebelumnya, meskipun kabutnya bermasalah, setidaknya aman untuk naik, tempat ini jelas sangat berbahaya. Langit berwarna biru yang aneh, dan petir yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyambar di langit, bunyi petir yang tak henti-hentinya. Dari waktu ke waktu, petir tebal jatuh dari langit, seperti sambaran petir, yang baru saja menghantam semua orang. Kali ini lebih repot, bukan hanya tas penyimpanannya saja yang disegel, bahkan kultivasi pun juga disegel. Ekspresi Nicholas Peng pun juga berubah. Sebelumnya ruang kabut beracun, kultivasi masih dapat digunakan, bahkan jika persediaan obat pil mujarab tidak tersedia, masih dapat menggunakan kultivasi. Tapi sekarang mengalirkan Reiki, semua orang sudah diatur di tahap fase penilaian, yaitu semua orang berada di tingkat yang sama.
Berdasarkan kekuatan petir yang demikian, satu sambaran terluka parah, dan dua sambaran pasti akan mati. Owen menganalisis. Dengan skala dan kepadatan petir di depan, sulit untuk tidak disambar petir. Nicholas Peng menunjuk ke depan dengan sakit kepala. Petir di sini, seperti kabut beracun sebelumnya, semakin maju semakin banyak petir. Sekarang kultivasi diblokir, bermaksud tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk melawan. Di sekitar ada rumput ajaib, mungkin ini ujian bagi kita untuk memurnikan pil dewa untuk melawan petir. Kata Kendrick Zhang. Apakah ada pil mujarab semacam itu? Nicholas Peng berkata dalam hati. Pil dewa juga bukan penangkal petir, apa bisa menghindari petir? Bersambung.